Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Masya Allah. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu berada dalam keadaan sehat ya. Amin. Today, meet again with Miss Risma to the Meet Nuritu channel in the thematic lesson. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Ada yang tahu hari ini kita mau membahas apa? Ya, kita akan membahas pelajaran tematik muatan matematika. Tema 3, subtema 1 tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Sudah siap teman-teman untuk belajar? Masya Allah, yuk langsung kita mulai. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana cara mengukur pensil, buku, dan benda lainnya? Alat apa yang kita gunakan untuk mengukur benda-benda tersebut? Oke, kita akan belajar mengenai itu ya teman-teman. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran. Kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku seperti contoh pada gambar ini. Ada penggaris, kemudian meteran skala kecil. Nah, lebih jelasnya Bu Risma akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Hasil pengukuran ditulis dalam bentuk satuan milimeter atau mm, sentimeter atau cm, atau juga inci. Yang kedua, alat ukur panjang adalah meteran pita atau meteran kain. Meteran pita atau kain ini biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Yang ketiga, meteran roll kecil atau meteran saku. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau cm atau juga meter atau m. Meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Teman-teman telah mempelajari tentang cara melakukan pengukuran panjang dengan satuan baku. Hasil pengukuran tersebut dapat dinyatakan dengan satuan meter dan sentimeter. Selain M dan cm, masih ada beberapa satuan baku lainnya seperti milimeter atau mm. Satuan baku dapat dinyatakan dalam satuan baku lainnya. Perhatikan antar satuan panjang berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm atau 1 meter sama dengan 1000 mm. Nah, teman-teman, di sini Bu Risma mempunyai contoh. Nomor 1. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Jawabannya 2 meter sama dengan 2 dikali 100. Kenapa Bu Risma 100? Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Karena di sini 2 meter berarti 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Itu ya teman-teman. Soal yang kedua. 3 meter atau 3M sama dengan berapa milimeter? Jawabannya 3 meter 3 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena 1 meternya sama dengan 1000 milimeter. Karena di sini angkanya 3, berarti 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Jadi 3 meter sama dengan 3000 milimeter. Soal yang ketiga.
215 cm sama dengan berapa meter? Sama dengan berapa sentimeter? Jawabannya 200 cm ditambah 15 cm. Nah teman-teman, kalau dari sentimeter mau diubah ke meter, maka dibagi 100. Berarti 200 dibagi 100 cm ditambah 15 cm. Berarti jawabannya 2 meter 15 cm. Soal yang keempat, 3 meter 25 cm berapa cm? Jawabannya 3 dikali 100 cm ditambah 25 berarti 325 cm. Nah teman-teman, berarti rumusnya itu yang diingat yang di atas ya teman. 1 meter sama dengan berapa sentimeter, berapa milimeter. Kalau meter ke sentimeter dikali, kalau meter ke milimeter juga dikali. Nah kebalikannya, kalau sentimeter ke meter berarti dibagi. Berapa dibaginya? Berarti dibagi 100. Nah teman-teman, di sini ada soal latihan. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Jika ada yang teman-teman belum paham, bisa langsung menghubungi Bu Risma ya. Nanti akan Bu Risma jelaskan kembali. Oke deh teman-teman, kelas 3 Alkus dan juga kelas 3 Gaza. Pembelajaran kita hari ini mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Miss Risma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.